Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akuntansi, berjumpa lagi bersama saya Taufik Nur Fitrianto dalam serial akuntansi pemerintah bersama narasumber saya yaitu Pak Puji Wibowo, dosen Politeknik Keuangan Negara Stan. Selamat pagi Pak Puji. Selamat pagi Mas Taufik. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Pak Puji. Saya ingin bertanya ini Pak tentang sejarah PNBP itu sebelum ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 itu bagaimana ya Pak? Ya, ini memang kalau menjawab pertanyaan ini bisa lebih dari 3 SKS nih Mas Taufik ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat reformasi PNBP itu kita lihat setidaknya ada 3 tahapan gitu ya. Yang pertama tahap ketika terbit Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 mengenai PNBP. Itu adalah tonggak bersejarah ketika pertama kali PNBP bisa dikelola di dalam mekanisme APBN. Ya, sebelumnya PNBP itu menjadi sebuah penerimaan yang pengaturannya sangat kurang, ya, dan pelaporannya pun tidak tertib, ya, diserahkan kepada masing-masing kementerian lembaga, ya. Waktu itu namanya departemen, ya, departemen dan non departemen namanya itu, ya. Tapi dengan adanya Undang-Undang 90, Undang-Undang Nomor 20 tahun 97, pengelolaannya lebih tertib karena masuk ke kas negara dan dilaporkan secara baik. Kemudian reformasi berikutnya adalah dengan terbitnya undang-undang, ya, paket undang-undang keuangan negara, Undang-Undang 17 tahun 2003, Undang-Undang 1 2004 dan Undang-Undang 15 tahun 2004 itu merupakan sejarah baru memperkuat pengelolaan PNBP, bahwa PNBP diakui sebagai salah satu komponen APBN, ya, dan diamanatkan untuk dikelola oleh KL selaku pengguna anggaran. Nah, di situ dinyatakan ada di Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara ada kewajiban KL untuk melakukan pemungutan PNBP. Kemudian sejarah lagi yang ini memang di Undang-Undang 9 tahun 2018, yaitu memperbaiki tata kelola yang selama ini sudah diatur di dalam Undang-Undang 20 tahun 97 maupun sudah dinyatakan secara eksplisit, ya, di beberapa pasal Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Ya. Secara singkatnya seperti itu Mas, yang tadinya nggak tertib, akhirnya bisa kita tertibkan untuk masuk ke kas negara dan dikelola dalam mekanisme APBN. Oh ya Pak, dalam PNBP itu yang saya tahu kan itu pendapatan terbesar kedua ya Pak setelah pajak ya Pak. Apakah ada temuan-temuan dari audit BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat itu Pak? Temuan-temuan gitu Pak. Pertanyaannya sangat valid ini Mas Taufik, ya. Jadi kalau kita lihat di laporan hasil pemeriksaan BPK, khususnya berkaitan dengan temuan kepatuhan peraturan perundangan, kita akan menjumpai di sana itu temuan yang secara konsisten muncul dilakukan oleh BPK. Ya, pertama adalah berkaitan dengan pungutan tanpa dasar hukum. Artinya beberapa instansi pemerintah memungut PNBP tanpa ada ketentuan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP-nya, Mas. Jadi misalkan suatu KL memungut PNBP, tapi sebenarnya belum ada tuh jenis dan tarifnya itu di dalam PP. Ya, itu jadi temuan, ya, karena tidak mentaati peraturan perundangan. Kemudian itu yang pertama, ya, itu masih mending, ya, kalau dia mungut tapi dia store masih mending, ya. Kedua salahnya adalah dia sudah mungut tanpa dasar hukum, dia nggak nyetor. Ini yang jadi apa namanya pungutan liar seperti ini, ya, memungut tapi tidak disetor kas negara. Ini pernah ada kasus beberapa tahun yang lalu, ya, ditemukan, saya tidak perlu nyebut KL yang mana. Ini menjadi temuan besar buat BPK. Ini kenapa nih mungut PNBP sudah nggak ada dasar hukumnya, nggak disetor juga. Nah, ini nanti bisa larinya ke arah tipikor gitu, ya. Nah, ini ketemuan tidak disetor, ataupun kalau disetor, setornya terlambat, tidak sesuai dengan ketentuan di hari kerja yang sama, gitu, ya. Itu temuan. Kemudian yang ketiga ada bahwa PNBP itu dipungut dan langsung digunakan, ya, tanpa di-store dulu. Nah, ini yang perlu kita lihat, ya, bahwa PNBP hakikatnya harus di-store semua ke kas negara, ya. Memang beberapa KL diberikan fasilitas berupa penggunaan sebagian dana PNBP. Nanti sebagian dana PNBP yang dipungut itu bisa dimasukkan ke DIPA mereka sebagai sumber dana untuk apa namanya mendanai kegiatan mereka, ya. Tapi syaratnya harus di-store dulu ke kas negara, baru bisa diklaim sebagai sumber dana mereka. Nah, ini berbeda dengan satuan kerja yang BLU. Kalau BLU memang dia nggak perlu nyetor kas negara, dipungut langsung dipakai, asal nanti setiap 3 bulan setidaknya dilaporkan untuk disahkan sebagai pendapatan dan sebagai belanja negara. Yang kita jumpai di BLU seperti itu, ya,
seperti rumah sakit, perguruan tinggi, itu adalah contoh-contoh konkret untuk Satker BELO. Nah, satuan kerja pemerintah di luar BELO nggak boleh gunain langsung. PNBP-nya habis dipungut langsung harus disetor ke kas negara, tidak boleh digunakan langsung. Disetor dulu baru dia nanti klaim pakai SPM, ya pakai dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran, bisa ke sana. Nah, ini yang beberapa temuan ini yang sering ditemukan BPK. Kemudian satu lagi biasanya temuan berkaitan dengan pengelolaan piutang, Mas. Jadi beberapa KL dianggap kurang tertib dalam mengupayakan kolektibilitas dari piutang. Ya, ada piutang yang sudah lama nggak ditarik, ada bahkan yang hak negara yang belum ditetapkan piutangnya, segala macam. Ini menjadi persoalan kita bersama, bagaimana kita bisa memikirkan, membantu pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan berkaitan dengan akuntabilitas PNBP. Demikian, Mas Taufik ya. Baik, Pak. Setelah temuan-temuan tersebut, apa sih Pak upaya yang akan dilakukan negara dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Ya, bagus ya. Sebenarnya temuan ini tuh nggak cuma setahun 2 tahun, sudah bertahun-tahun, Mas ya. Salah. Dan itu sebenarnya sudah diatasi, coba diupayakan pemerintah untuk memberikan kemudahan buat KL ya. Contohnya tadi, misalkan ada KL yang tidak bisa menyetor PNBP secara tertib ya di hari kerja yang sama gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dulu sebelum kita punya sistem informasi PNBP online ya di Direktorat Jenderal Anggaran itu, kita memberikan kemudahan agar untuk instansi pemerintah yang menjumpai kriteria tertentu, menjumpai kondisi tertentu, maka mereka diperbolehkan menyetor PNBP secara periodik. Contohnya dia berada di remote area, Mas. Ya, di remote area yang dia jauh nih dari mana-mana ya. Sehingga untuk nyetor itu butuh duit banyak. Bahkan biaya angkotnya, biaya transportasinya lebih mahal dari uang PNBP yang dia setor. Misalkan dia di pulau gitu ya. Di sana misalkan ada kantor urusan agama. Kan ada uang PNBP dari uang nikah, Mas ya. Ya. Itu kan kalau tiap hari harus keluar-keluar pulau kan mahal, Mas ya. Jadi bisa di setiap periode tertentu dia dikumpulin dulu uangnya banyak baru disetor ke kas negara. Dulu seperti itu, diberikan kemudahan. Kemudian karena diilhami oleh mempermudah wajib bayar maupun KL agar menyetor PNBP, maka sejak tahun 2013 maupun 2014 itu di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran, sudah mengembangkan namanya Sistem Informasi PNBP Online, yang disingkat Simponi. Nah, Simponi ini merupakan media bagi wajib bayar maupun bagi KL untuk bisa melakukan penyetoran PNBP, ya, dan sekaligus untuk memonitor, ya, melakukan monitoring. Jadi nanti setiap wajib bayar maupun setiap KL yang mau menyetorkan PNBP ke kas negara, mereka harus cetak kode billing itu, Mas, ya, kode pembayaran. Ya, seperti kalau Mas Taufik beli tiket kereta, tiket pesawat kan ada kode bayarnya, Mas ya. Nanti bisa bayar ke ATM segala macam seperti itu. Nah, nanti ada kode billingnya, jadi mempermudah. Nanti bisa dibayar lewat SMS banking, bisa lewat ATM, internet banking, bahkan bisa lewat online shop. Ya, kita bisa lewat Tokopedia, ya, lewat Bukalapak, sekarang bisa bayar PNBP lewat mana saja. Ya, ini memberikan kemudahan agar tidak lagi dijumpai keterlambatan penyetoran PNBP. Ya, kemudian juga dari sisi dasar hukum kita sekarang juga di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yang diturunkan ke PP pengelolaan PNBP gitu ya, dan PP yang mengatur tentang tarif PNBP juga memberikan kemudahan bahwasanya tarif itu nanti perubahan-perubahannya tidak harus lewat PP ya. Beberapa tarif yang sangat dinamis bisa diberikan kemudahan untuk ditetapkan peraturan perundangan di bawah peraturan pemerintah. Demikian upaya-upaya dilakukan pemerintah, tapi memang tidak mudah ya, karena kita mengurus ribuan satuan kerja ya. Kalau teman Mas Taufik perhatikan tuh di KL yang mengelola PNBP itu ada ya 3.000 sampai 4.000 satuan kerja yang mengelola PNBP. Amazing kan, banyak sekali ya. Yang kita memang harus benar-benar pastikan mereka memahami proses bisnis PNBP sesuai dengan peraturan perundangan. Demikian Mas Taufiknya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan atau saya ini sampaikan. Wah, penjelasannya sangat menarik dan mudah dimengerti ya Pak. Jadi gimana, Mas Taufik sekarang makin tertarik dengan PNBP? Sangat tertarik Pak. Mungkin nanti akan saya perdalam lagi Pak. Ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dalam serial akuntansi pemerintah ini. Kemudian, baik sahabat akuntansi, sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.